Oke, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi kita di semester ini. Eh, Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, walaupun dalam kondisi saat ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung begitu, tapi dengan melalui kuliah daring, saya harap kalian tetap aktif, tetap tetap selalu hadir dalam setiap perkuliahan, kemudian tugas-tugas yang diberikan juga kalian bisa kerjakan begitu. Nah, untuk semester ini di apa di mata kuliah Home Industry ini ada 2 SKS ya. Ya, jadi ada beberapa hal seperti yang semester lalu saya juga akan memperlihatkan uh, gambaran mengenai mata kuliah ini. Nah, untuk EPS-nya itu saya sudah share di LMS, jadi kalian bisa melihat atau membaca untuk mata kuliah Home Industry, saya sudah share. Dan ini adalah rencana pembelajaran kita selama 1 semester. Untuk capaian pembelajarannya, kemudian capaian pembelajaran mata kuliahnya itu kalian bisa baca. Kemudian seperti biasa, mata kuliah ini mempelajari tentang home industry, tipe-tipe home industry, jenis usaha yang dimulai dari startup hingga pada tahap yang lebih tinggi dengan konsep-konsep modern sesuai dengan perkembangan teknologi. Jadi gambaran singkat mengenai mata kuliah. Kemudian seperti biasa yang terjadi pada semester yang lalu itu kenapa ada beberapa mahasiswa itu tidak bisa lulus dalam mengikuti mata kuliah. Nah, yang perlu kalian perhatikan itu mengenai sistem penilaian dan bobot mata kuliah keseluruhan. Jadi untuk komponen penilaian itu masih 5, tetap ada 5, yaitu mengenai presensi itu 10%, kemudian tugas itu 25%, dan sikap dan keaktifan itu 10%, serta UTS 25% dan UAS 30%. Nah, jika kalian hilang, maksudnya jika salah satu komponen ini hilang, tentunya nilai juga akan tidak akan maksimal begitu. Jadi mohon kalian perhatikan komponen-komponen penilaian yang ada di sini. Untuk setiap mata kuliah juga sudah saya share di sini dan kalian bisa baca di LMS-nya. Nah, jika ada pertanyaan silakan kalian sampaikan di WA group yang sudah kita buat untuk mata kuliah ini. Kemudian selanjutnya untuk materi kita ada 2 SKS, jadi ada 2 jam. Jadi untuk 1 jam ini saya akan memberikan pengantar mengenai gambaran singkat lah mengenai home industry. Kemudian setelahnya saya akan memberikan sedikit evaluasi begitu. Oke, kita lanjut saja. Nah, home industry. Jadi mungkin kalau kita mendengar home industry itu kita selalu, kalau saya ya, menurut saya itu kadangkala kita berpikir bahwa home industry ini satu industri yang dalam artian yang terbentuk karena adanya kreativitas begitu. Nah, begitu pula saat ini pemerintah itu dengan gencar-gencarnya eh, mendukung semua jenis-jenis home industry. Jadi mau industri rumahan ini kan tergolong industri yang sangat kecil ya, maksudnya kecil ya begitu. Jadi ada beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung usaha-usaha kecil gitu, yang mereka diberi bantuan melalui program-program pemerintah begitu. Dan memang benar dengan adanya program-program seperti itu, akhirnya industri-industri kecil ini naik daun gitu. Jadi pada tahun 2019 itu khususnya industri-industri kecil ini bisa meningkatkan pendapatan nasional kita begitu. Nah, untuk itu pemerintah semakin memperhatikan dengan memberikan kesempatan-kesempatan kepada baik itu pengusaha muda, kemudian yang sudah
memang maksudnya yang mereka juga pada awalnya juga memulai semuanya itu dari nol, itu dibantu melalui bunga peminjaman bank dengan bunga yang rendah, kemudian program-program pemerintah melalui melalui adanya perlombaan-perlombaan seperti itu. Namun kondisi saat ini berbeda. Jadi kita saat ini berada di tahap yang kalau boleh dikatakan hampir beberapa industri itu banyak sekali industri yang apa harus beralih gitu dengan adanya pandemi virus corona ini begitu banyak industri-industri itu beralih 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 dengan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang. Jadi mereka melihat peluang gitu kan. Nah, begitu pula dengan home industry ini. Jadi home industry ini uh, terbentuk itu karena adanya kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Yang ya pada dasarnya sih home industry ini uh, tergolong industri rumahan yang yang bermula dari tahap dasar loh gitu, tahap dasar kalau menurut saya. Jadi home industry juga menjadi salah satu usaha yang saat ini boleh dikatakan booming. Kenapa booming? Karena banyak home industry itu yang melakukan kegiatan produksinya di rumah, walaupun mereka produksinya di rumah, tapi mereka bisa menjual produk-produk secara massal gitu. Nah, hal ini juga berkaitan dengan adanya modernisasi teknologi juga. Kemudian kita sebagai generasi muda itu harusnya bisa melihat peluang yang ada di sekitar kita. Entah itu peluang kuliner atau peluang apa ya apa sih kerajinan tangan, fashion, kemudian uh, apa lagi itu ada banyak sekali hal-hal yang boleh kita lirik dan kita bisa jadikan itu sebagai sumber penghasilan gitu kan. Nah, kita dituntut untuk bisa kreatif serta bisa berinovasi sehingga apa yang kita uh, apa yang ingin kita sampaikan ke masyarakat itu bisa diterima. Namun sebelum kita menentukan suatu produk, kita juga harus tahu siapa sih target kita begitu kan. Siapa sih konsumen kita begitu. Jadi kita juga tidak asal-asalan melakukan usaha atau melakukan produksi. Jadi kita malah harus juga melalui tahap-tahap persiapan melalui riset-riset sederhana. Itu sih menurut saya. Nah, apa sih itu home industry? Nah, di sini dikatakan bahwa melalui kreativitas yang dimiliki mereka dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Contohnya menciptakan industri rumah tangga. Itu salah satu gambaran yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Jadi memang industri kreatif itu tergolong sangat unik begitu karena kreativitas setiap orang itu pasti ada begitu kan. Nah, bagaimana sih cara kita untuk tahu apa sih yang menjadi apa ya passion saya gitu kan? Apa sih yang menjadi keunikan dari diri saya? Nah, itu kita bisa gali, dengan melakukan pembelajaran, pelatihan begitu kan. Sekarang sangat mudah. Jika kita senang dengan memasak, kita buka YouTube, kita pelajari, kita praktekkan, dan kita akan mendapatkan satu ilmu baru begitu. Dan mungkin dari inovasi mungkin dari segi apa? Dari segi produksinya, misalnya pada awalnya kita melakukan hal yang biasa, yang seperti dilakukan oleh orang yang memperagakan
uh, makanan tersebut di YouTube. Tapi melalui inovasi kita bisa mungkin saja bisa mencampur bahan makanan yang tidak biasa dalam artian misalnya menggunakan produk apa ya, misalnya menggunakan pisang sebagai sebagai tambahan begitu kan dalam produk tersebut. Kemudian home industry juga mempunyai kedekatan dengan potensi yang dimiliki oleh masyarakat sekitarnya melalui penciptaan produk-produk lokal yang mereka ciptakan serta kemampuan dalam mengolah dan mengelola semua yang dilakukan berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Dan ini juga merupakan merupakan semacam uh, apa sih semacam kreativitas juga begitu kan karena kita bisa melihat itu semua dari peluang yang ada begitu dengan adanya peluang adanya kesempatan yang harus dilakukan adalah ada peluang namun kita juga harus berhati-hati makanya saya bilang sebelum melakukan kegiatan usaha kita harus melakukan riset yang sederhana begitu kan. Kemudian pembangunan industri rumah tangga tentunya akan mendukung pembangunan ekonomi masyarakat di sekitar terutama dalam penyerapan tenaga kerja masyarakat di sekitar sehingga menjadikan sumber penghasilan bagi masyarakat di sekitarnya dan pergerakan ekonomi dan memberi dampak selanjutnya untuk pembangunan ekonomi. Jadi pembangunan industri rumah tangga ini memberi dukungan bagi pembangunan ekonomi di sekitarnya. Jika saja kita bisa menciptakan satu peluang usaha begitu kan berupa home industri, tentunya akan ada dampak ekonominya bagi masyarakat di sekitarnya. Kita akan membuka peluang usaha, peluang pekerjaan bagi mereka begitu kan sehingga mereka mendapatkan sumber penghasilan baru begitu. Kemudian dengan adanya usaha yang kita buat begitu yang ada akan ada pergerakan ekonomi. Pergerakan ekonomi ini berkaitan dengan kemampuan masyarakat di sekitar untuk membeli, kemudian kemampuan mereka untuk bisa mengelola keuangannya, begitu. Mengelola keuangan di sini dalam artian mereka bisa saja yang dulunya mungkin mereka punya keterbatasan dalam memberikan dalam menyekolahkan anaknya begitu kan ya dengan adanya usaha yang ada di situ jadi masyarakat ini bisa mempunyai kemampuan untuk menyekolahkan anaknya di tingkat yang lebih baik seperti itu. Nah di sini kita akan berbicara tentang pengertian home industry. Nah, home industry ini menurut BPS yang saya ambil dari BPS Kabupaten Bengkayang itu menjadi 3. Nah, industri ini pengertian industri dulu ya, industri sebenarnya. Nah, industri besar itu industri yang berinvestasi lebih dari 500 juta. Kemudian industri menengah adalah industri yang investasi antara 200 juta sampai 500 juta. Kemudian industri kecil ada industri yang nilai investasi lebih kecil dari 200 juta. Nah, kemudian kata home ini berasal dari bahasa Inggris yang berarti rumah atau tempat berteduh, sedangkan industri juga berasal dari bahasa Inggris yang berarti kerajinan atau perindustrian ataupun usaha produksi. Jadi home industry ini adalah kalau kita simpulkan bahwa sebuah usaha yang memproduksi produk di mana rumah sebagai tempat produksinya. Jadi itu home industry. Dan home industry ini kalau dilihat sekarang banyak ya orang-orang bisa memproduksi produk itu melalui rumahnya. Kemudian mereka memasarkannya melalui media sosial seperti itu. Kemudian home industry menurut Syahdan itu industri kecil yang memanfaatkan suatu barang sehingga memiliki manfaat untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan pemanfaatan tersebut diproduksi di rumah. Salah satunya kerajinan tangan, di mana pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan tambahan guna menambah sumber penghasilan bagi masyarakat petani dalam membentuk dan pembentukan industri rumah tangga diperlukan pendampingan, permodalan, dan latihan dari pemerintah. Jadi sebenarnya ini juga ada kaitannya dengan pemerintah ya. Saya minum sebentar. Kaitannya dengan pemerintah yaitu pemerintah sebagai ibaratnya narasumbernya, kemudian mereka juga harus bisa setidaknya mendampingi begitu kan, harus ada tenaga pendampingnya
sehingga usaha itu dapat bisa bergerak. Namun ada juga yang melakukan itu secara secara apa ya, secara mandiri, yaitu dengan melakukan pelatihan-pelatihan di luar atau pelatihan-pelatihan secara online kayak gitu. Dan itu juga bisa membentuk apa ya, membentuk semangat dari si yang punya usaha gitu. Kemudian menurut Prameswari, home industry merupakan wujud usaha mikro kecil menengah dengan memproduksi produk-produk yang dilakukan di rumah dengan jumlah produk skala kecil. Kemudian menurut Mulyadi, usaha kecil adalah usaha yang memiliki uang tunai, persediaan tanah, mesin, produksi, sumber daya lainnya yang dimiliki. Semua itu menjadi tolok ukur dari sebuah usaha kecil. Gambarannya seperti usaha yang dijalankan oleh suami istri dalam membuka warung makan atau toko di sekitar perumahan. Itu industri juga ya, tergolong industri juga, seperti toko kelontong yang ada di sekitar, misalnya di kampung-kampung itu kan ada beberapa toko kelontong kecil-kecilan ya, mereka buka usaha toko kelontong dengan ukuran yang luas bangunannya tidak tidak lebih dari 3 kali 4, atau kemudian membuka tempat warung makan seperti itu, warung makan kecil-kecilan seperti itu, atau buka kantin kecil lah ya gitu. Kemudian dari pengertian-pengertian itu, home industry itu dapat disimpulkan adalah usaha kecil yang memproduksi barang dalam jumlah kecil dengan memanfaatkan rumah sebagai tempat produksi, kemudian hasil dari usaha tersebut dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan baru dan memberikan dampak dalam menanggulangi pengangguran. Nah, ini merupakan salah satu ini apa kesimpulan dari pengertian home industry tadi. Kemudian bagaimana sih kriteria home industry itu? Nah, di sini menurut Undang-Undang Nomor 20, kriteria usaha kecil itu sebagai berikut. Yang pertama itu mempunyai kekayaan bersih sebesar 50 juta atau paling banyak sebesar 500 juta. Kemudian memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai paling banyak 500 juta. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha tersebut. Jadi itu di luar di luar bangunan ataupun tanah yang dimiliki ya. Jadi benar-benar dia punya aset itu uh, berupa produk, kemudian uang yang dimiliki itu sebesar yang disebutkan tadi. Kemudian memiliki hasil penjualan tahunan itu sebesar 300 juta rupiah sampai paling banyak itu 2 miliar 500 juta rupiah. Itu menurut Undang-Undang Nomor 20. Kemudian menurut Derlina, kriteria perusahaan atau usaha kecil itu, pada usaha kecil keputusan diambil secara mandiri dan dia juga menjadi manajernya. Kemudian pada usaha kecil biasanya kepemilikan modalnya juga kecil, relatif kecil, dan diperoleh dari beberapa sumber, mungkin itu dari pinjaman begitu kan, ataupun hasil kita misalnya saya dan teman saya itu kita punya modal nih, nah kita gabungkan, nah itu misalnya itu juga salah satu sumber modal begitu kan. Kemudian pengoperasian masih bersifat lokal dikarenakan modal relatif kecil tadi, dan pengelolaan dilakukan secara mandiri. Dan pada umumnya pemilik usaha dan karyawan berasal dari daerah yang sama. Begitu pula untuk bahan baku dan pemasarannya. Dan terkadang ini juga yang misalnya ya seperti yang terjadi mungkin dalam kayak misalnya kita produk makanan yang misalnya yang tidak tahan lama begitu kan, mungkin kan pemasarannya yang dilakukan dari sekitar ini saja, sekitar Bangkayan saja begitu kan. Tidak bisa kita menjual di luar, kecuali produk makanan yang kita jual itu produk makanan yang kering. Itu bisa kita jual di luar Bangkayan, misalnya di Singkawang, Pontianak, seperti itu. Kemudian berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kriteria usaha kecil sebagai berikut. Nah, usaha kecil memiliki modal yang relatif kecil, namun pada dasarnya kegiatan tersebut dapat menghasilkan kekayaan sebesar 50 juta sampai 500 juta. Kemudian usaha kecil juga memiliki jumlah penjualan hingga 300 sampai 500 juta. Kemudian manajerialnya kegiatan dilakukan secara mandiri. Pengelolaan dan pengoperasian kegiatan juga dilakukan secara mandiri. Pemilik dan karyawan tersebut biasanya tinggal di daerah yang sama, serta bahan baku untuk usaha tersebut diperoleh di daerah yang sama. Itu kesimpulan dari kriterianya tadi. Kemudian ada kekuatan dan kelemahan usaha kecil, dan ini menjadi semacam plus dan minusnya ya.
Menurut Derlina, itu yang pertama, itu kekuatannya itu kita itu bebas menentukan keputusan. Ya, ya iya, karena kita sebagai manajernya gitu kan. Kita juga mungkin ya sebagai anak buahnya juga kalau misalnya usahanya benar-benar masih mulai dari nol tadi. Kemudian dalam hal ini ketika ada perubahan dalam model produk, kemasan, teknologi, dan mesin, biasanya usaha kecil dengan cepat menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut. Ya. Kalau misalnya kita produksinya awalnya kita manual, mungkin saja ketika ada perubahan dalam misalnya konsumennya ini bertambah nih, nah tentunya produksi juga akan terus ditingkatkan gitu kan. Nah bagaimana kalau produksinya itu kita lakukan secara manual dan tentunya ini tidak akan seimbang begitu kan dengan permintaan kemudian yang hal yang kita tawarkan maksudnya produksi kita secara manual ini tidak akan seimbang makanya kita perlu meningkatkan mungkin dari segi mesinnya seperti itu. Kemudian, usaha kecil bersifat fleksibel, di mana usaha kecil dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan konsumen mereka dan lebih mudah mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumen. Nah, ini berkaitan dengan pandemi saat ini, yang dulunya misalnya industri tekstil ya, mereka itu memproduksi pakaian misalnya dalam satu hari mereka bisa produksi pakaian sampai ratusan potong. Namun pada saat pandemi ini otomatis konsumen kan akan turun. Maksudnya ya keinginan konsumen untuk memiliki baju mungkin tidak akan sama dengan keadaan yang dulu dengan sekarang dan tentunya ini juga berpengaruh pada sumber penghasilan industri tersebut. Kemudian kemampuan mereka untuk membayar karyawannya gitu kan. Nah, untuk itu mereka beralih melihat peluang yang ada, mereka mulai melihat apa sih yang harus saya produksi seperti itu kan. Jadi mereka mulai memproduksi APD, kemudian mereka mulai memproduksi masker seperti itu. Kemudian bisa saja mereka memproduksi apa ya hand sanitizer. Ya banyak sekali apa namanya industri itu beralih karena apa? Karena mereka juga harus memikirkan bagaimana keberlanjutan usaha yang mereka miliki seperti itu. Kemudian karyawan yang diperkerjakan juga berasal dari daerah lokal, bukan dari daerah luar ataupun impor begitu. Kemudian bahan baku dan sumber-sumber lainnya juga diperoleh dari daerah setempat karena mereka masih bersifat lokal. Serta usaha kecil yang tidak mudah rentan apabila harga barang baku impor naik. Ya iya, karena bahan bakunya misalnya didapat dari daerah setempat. Tentunya ini juga tidak akan berpengaruh. Misalnya harga produk-produk bahan bakunya itu mau ya akan berbeda kalau misalnya bahan bakunya diperoleh dari luar seperti itu akan berbeda juga akan berpengaruh misalnya nanti bahan bakunya naik otomatis kan produksinya juga akan naik begitu beda halnya kita mempunyai bahan baku dari lokal tentunya apa ya tentunya akan sangat sangat mempermudah begitu kan dan juga kita menyesuaikan menyesuaikan harga juga dengan mudah seperti itu kemudian menurut Rohdian, kelemahan usaha kecil itu yang pertama modalnya terbatas. Ya, karena modal terbatas tadi, jadi produksi juga tidak terlalu banyak, begitu kan? Mengikuti seberapa konsumennya. Kemudian kredibilitas rendah, ya kredibilitas rendah ini berkaitan dengan kemampuan tadi untuk mengelola itu semua berkaitan dengan apa ya kemampuan dari SDM sendiri. Kemudian pegawai yang memiliki kapasitas yang rendah. Di sini kapasitas ini dilihat dari kemampuan mereka gitu, kemampuan ya terbatas kalau misalnya mereka berasal dari misalnya ya untuk industri rumahan ya. Ini kita kan biasanya memanfaatkan tenaga tambahan begitu. Akan berbeda uh, jika kita mempunyai pegawai yang terlatih. Ya, kalau misalnya kapasitas yang tadi semua kemampuannya juga kita juga uh, harus bimbing mereka dari awal seperti itu. Kemudian pegawai dengan produktivitas rendah juga sama halnya kita harus mengarahkan terus apa yang harus kita buat. Misalnya uh,
ya kita mulai dari awal gitu. Misalnya kita mesti melatih mereka sambil kita produksi, kita bimbing mereka. Kemudian tingginya biaya langsung. Biaya langsung ini berkaitan dengan misalnya biaya langsung itu berkaitan dengan uh, kegiatan produksinya. Kemudian produksi ini kan banyak, misalnya itu untuk sarana konsumsi gitu, pembelian bahan bakunya, kemudian keterbatasan kualitas produk. Nah, ini seringkali membuat kita itu kalah dengan produk-produk yang sudah menggunakan mesin. Karena kan misalnya kayak kita menggunakan kerajinan tangan, tentunya kan itu kita keterbatasan kemampuan untuk mengolah gitu kan, atau keterbatasan dalam ini nih, kemampuan misalnya hasil karya saya, hasil karya B, kalau itu dalam kategori kerajinan tangan itu akan berbeda hasilnya. Nah, ini juga berkaitan dengan kualitas produk gitu. Nah, namun lain halnya kita berbicara dengan produk yang menggunakan mesin, itu sangat berbeda hasilnya. Tentu kerapian itu bisa kita kontrol, tapi kalau misalnya kita menggunakan tangan itu terkadang akan beda hasilnya. Maka misalnya kualitas yang saya hasilkan dengan kualitas B atau A itu akan berbeda. Nah, itu ya akan kalah gitu kan kalau misalnya mereka menggunakan mesin. Seperti itu sih. Kekuatan usaha kecil, adanya sentuhan pribadi itu pasti. Dengan adanya sentuhan pribadi kita akan lebih lebih setiap hari kita bisa mengontrol gitu kan. Kita bisa mengontrol kualitasnya, kita bisa mengontrol bagaimana kita menangani konsumen seperti itu. Memiliki motivasi yang lebih tinggi ya karena kita punya usaha itu. Apa sih yang mau kita bawa lagi gitu kan? Ya tentunya uh, dengan kemampuan kita bisa memotivasi diri kita, tentunya usaha itu bisa berjalan. Fleksibilitasnya tinggi, ya kita bisa mengatur diri kita sendiri. Misalnya jam sekarang saya waktunya untuk masak misalnya ya. Nah, ketika kita buka usaha ini nih, buka usaha makanan gitu atau buka usaha outlet kue kering gitu kan. Jam 8 jam 9 saya masak dulu lah gitu kan bisa. Kemudian jam 10 atau jam 1 saya mulai berproduksi ya. Itu fleksibel. Minimnya birokrasi ya, birokrasi tidak akan terlalu banyak berpengaruh karena kita yang ada di situ dan kita yang memanagenya. Kemudian boleh dikatakan anak buah atau karyawan juga sedikit gitu kan, jadi kita bisa mengontrol tidak terlalu banyak yang ikut campur begitu kan. Kemudian melayani pasar lokal maupun domestik. Nah, ini tentu dengan adanya usaha kecil ini kita juga bisa mengontrol bagaimana sih pasar lokal, kemudian maksudnya kemampuan kita untuk untuk melayani pasar lokal juga terbuka gitu. Produk biasanya berupa jasa maupun umum. Nah, jasa ini bisa berkaitan dengan misalnya ya jasa itu berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan kemampuan misalnya apa sih, berkaitan dengan misalnya kita perlu orang untuk mengantar atau membersihkan rumah ketika kita tidak sempat. Bisa saja itu berupa jasa ya, tapi kalau produk ini kan banyak. Produk ini ya seperti saya sampaikan tadi, bisa produk lokal, produk makanan, minuman, produk itu misalnya dari kerajinan tangan, itu banyak sekali. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mungkin selanjutnya materi ini kalian bisa
apa ya, bisa beri pertanyaan di atau bisa beri masukan di WA grup yang sudah kita buat gitu. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Saya ucapkan selamat pagi dan salam sehat selalu ya.